Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini spesial lagi karena setiap saya bikin video pasti lagi hari yang cerah ya. Dan hari ini kita sengaja akan meng-capture perjalanan kita untuk mensupervisi salah satu proyek rumah tinggal yang berada di daerah Pondok Indah, dan proyek ini sudah berjalan kira-kira 70%-an lah ya. Nah, di sini saya bersama Vanessa yang lagi pegang kamera dan beberapa teman-teman arsitek juga di belakang, ada Noval, ada Geniwa yang mereka sebenarnya bukan proyek arsiteknya, tapi mungkin mereka juga ingin melihat perkembangan proyek di Pondok Indah ini ketika berjalan dan progresnya seperti apa. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kalian tahu proyek arsiteknya Arin, tapi dia lagi di mobil yang berbeda karena dia juga ngajak beberapa staf magang yang ingin melihat proyek ini juga. Nah, kenapa pada rame-rame? Karena kayaknya di kami proyek-proyek arsitektur yang berjalan itu beberapa tahun belakangan ini memang banyak proyek yang progres pembangunannya agak tertunda ya, karena pandemi di tahun lalu jadinya semuanya agak slow. Jadi proyek-proyek yang berjalan lebih sedikit dibanding proyek yang kita sedang desain. Sedikit informasi soal proyek di Pondok Indah ini, saya namakan proyeknya saya namakan proyeknya adalah Twisting House kalau nggak salah. Nanti dicek lagi konsep awalnya. Nah, kenapa proyek ini kita namakan Twisting House? Karena ada satu konsep yang saya cari untuk mendapatkan satu pendekatan baru terhadap bentuk arsitektural rumah tinggal. Proyek ini kami desain sekitar tahun 2018 ya, terus baru berjalan tuh kalau nggak salah di akhir 2019, dan ketika baru berjalan ya masuk ke masa pandemi di tengah-tengah proses konstruksinya. Jadi fun fact-nya adalah proyek ini waktu itu proses desainnya cukup unik. Jadi saya remote dari Jepang dengan Arin yang ada di studio, karena waktu itu saya lagi traveling kalau nggak salah waktu itu sama Arsitek Live ya di tahun 2018. Proses tektok diskusinya itu ya semuanya by online. Waktu itu saya diskusi dari draft awal sampai konsep desainnya ketemu, spasialnya. Nah, kemudian kita mentok tuh untuk mencari identitas si bangunan ini. Ngomong-ngomong identitas, waktu itu sebetulnya itu PR kita nih yang diminta oleh klien, karena si klien ini cukup unik, pengen mendapatkan satu desain yang spesial gitu. Karena kliennya punya keinginan untuk rumah ini mewakili karakteristiknya dia sebagai penghuni. Tapi di satu sisi dia juga kepikiran, kalau bisa mas, kalau misalnya ada orang yang suka juga nggak apa-apa saya jual. Nah, jadi agak bingung juga sih kita untuk mencari karakter desain yang emang cocok dan pas untuk proyek ini. Kemudian di akhir perjalanan saya, kalau nggak salah saya ingat banget, malam-malam sebelum saya pulang, saya dapat ide tuh untuk mencari pendekatan desain bangunan arsitektur bangunan tinggi, saya coba implementasikan ke teknik arsitektur bangunan rumah tinggal. Jadi saya mencari ide bagaimana untuk mendapatkan satu continuity dari sebuah bidang, yaitu bidang yang bisa kita satukan dengan teknik-teknik parametrik gitu. Jadi garis dindingnya saya olah dan saya tarik ke belakang dan saya putar menjadi satu garis yang menerus menuju ke atap di rooftopnya. Nah, mungkin bisa dilihat desainnya kayak gini.
nanti kita lihat deh hasilnya kayak gimana, karena kayaknya bagian sulitnya itu dari pengolahan bidang tadi udah selesai dan udah bisa kita lihat langsung di lokasi. Oke, mungkin gitu aja. Nanti kita akan capture beberapa momen-momen diskusi dan ruang-ruang yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Oke, see you di project. Oke, ini dia proyeknya, kita udah sampai. Jadi bisa dilihat ya dari depan tuh kenapa kita kasih nama Twisted House. Kelihatan nggak dari sini ya? Jadi dinding ini yang sisi kiri itu kita buat menerus sampai ke atapnya rooftop. Nah itu idenya yang tadi saya sempat cerita. Kita dapat untuk mencari karakter desain yang kita inginkan. Nah, kita langsung masuk aja, kan? Sekarang bisa dibilang progresnya tuh udah 80%-an ya, karena kelihatan dari bangunan fisiknya udah jadi. Masih hati-hati. Nah, mungkin finishing belum semua nih bagian bawah. Jadi sementara kita masih nunggu ownernya datang, kita coba lihat dulu ya, survei. Ini bagian bawah nanti kita lihat ya, ini area garasi, carport. Entrance-nya lewat tangga yang lumayan tinggi. Karena level 00-nya tadi di area carport tadi. Jadi living areanya kita naikin. Nah, di sini rencana kolam renang yang akan dibangun. Lebarnya sekitar 3 meteran lebih, panjangnya sekitar 12 meteran ya kalau nggak salah. Agak lupa juga nih, gambarnya udah cukup lama sih. Lumayan. Nah, jadi entrance-nya kita bikin satu gate kecil supaya memberikan experience prosesi yang berbeda gitu ketika dia dari luar secara visual dia lihat. Di dalamnya dia akan melihat sesuatu yang mungkin rasanya berbeda dengan pengalaman ketika mereka masuk. Di sini ada satu ruang tidur aja. Nah, ini adalah living areanya. Living room, dining room, di situ nanti akan ada pantry ya. Ada pantry, view-nya semua akan menuju ke taman atau kolam renang yang ada di samping. Mungkin tamannya lebih banyak nanti akan lebih menggunakan vertical garden atau border plan gitu, karena space-nya lumayan ketat nih rumah. Nanti luasannya kira-kira segini akan kita kasih tahu. Bawah ini menuju ke tadi lantai 00 tadi garasi. Kita punya lift juga nih, kita bikin di satu sudut nih. Nah, tangga kita taruh tengah. Memang si tangga ini sengaja nih kita kasih rounded di bagian ujungnya untuk menambah atau mempertegas kesan dari twisted atau lengkungan-lengkungan yang ada di desain ini gitu, bahasa desain ini. Ini pun juga demikian nih, kita berada di lantai ke berapa ya ini? 3 ya jatuhnya ya. Kamar-kamar semua, tapi beberapa kamar-kamar emang kita kasih rounded. Tapi mungkin kita bisa lihat sedikit aja karena belum benar-benar selesai. Nah, ini dibikin open aja, nanti akan dibagi partisi-partisi melalui penggunaan lemari wardrobe. Situ sedikit corner ada ruang kerja nantinya buat WFH
Kayaknya kita perlu ya sekarang. Kamar anak 2, kita buat mirror di sisi belakang, semua facing ke kolam renang. Dan yang menarik, ini untung tangganya udah jadi nih, terakhir saya kesana belum jadi nih kawan. Kita bisa menuju ke rooftop, bagian yang akan jadi atraksi dari Twisted House. Yuk kita naik. Iya, ini dia lantai rooftop. Dan kita berada di atas kamar anak tadi melalui tangga puter. Kita kasih satu ruang indoor dulu sebelum nanti kita nyambung dengan ruang outdoornya. Nah, di sini kita kasih area terbuka di atas atapnya sengaja. Nah, kalau bisa diperhatiin tadi twisting dari dinding tadi kita satukan menuju ke atap rooftop ini nih. Nah, idenya sih sebenarnya sesimpel itu untuk mendapatkan satu definisi bentuk yang mungkin baru pertama kali juga kita baru mencoba gitu ya. Untungnya emang ownernya cukup unik sih. Jadi dia emang ngelihat desain ini cukup menarik dan akhirnya dia bisa terima. Dan mudah-mudahan ya ini nanti akan selesai tepat pada waktunya dan desainnya akan menjadi satu karya yang baru lagi dari kami. Seperti itu, mudah-mudahan terinspirasi teman-teman. Nanti kita masih nunggu ownernya datang. Kita akan diskusi mengenai progres yang sedang berjalan dan mungkin detail-detail apa yang biasanya ditanyakan itu akan kita cari solusinya sama-sama saat supervisi kali ini. Mungkin gitu aja, mudah-mudahan terinspirasi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika Anda ingin saya terus bikin konten. Oke, thank you. Bye-bye.